Lionel Messi, bintang PSG, dilaporkan telah menghasilkan banyak uang untuk klub. Musim panas lalu, Lionel Messi menyelesaikan transfer gratis terbesar dalam sejarah sepak bola. Karena berbagai alasan finansial, pemenang Ballon d'Or 7 kali itu terpaksa meninggalkan Barcelona dan berakhir di Paris Saint-Germain. Messi menandatangani kontrak 2 tahun senilai sekitar 60 juta pound sterling dalam bentuk upah dengan tim Perancis, dan dia memenangkan gelar Liga 1 di musim debutnya, mencetak 11 gol dan membantu 15 lebih banyak di semua kompetisi di sepanjang jalan. Selain berkontribusi pada kesuksesan PSG di lapangan, legenda Argentina itu juga telah mendatangkan banyak pemasukan melalui kesepakatan komersial. Sejak Messi tiba di klub lebih dari setahun yang lalu, PSG telah menambahkan 13% kekalahan ke aliran pendapatan mereka setelah melakukan kesepakatan dengan berbagai merek besar, termasuk Dior dan cukup tepat Gold. Menurut El Economista, diterjemahkan oleh The Mirror, penandatanganan Messi telah menghasilkan tambahan 612 juta pound sterling untuk klub, yang benar-benar jumlah uang yang gila. Sejak Messi tiba di klub lebih dari setahun yang lalu, PSG telah menambahkan 13% kekalahan ke aliran pendapatan mereka setelah melakukan kesepakatan dengan berbagai merek besar, termasuk Dior dan cukup tepat Gold. Neymar Jr. sedang dalam performa terbaiknya untuk memecahkan rekor pencetak gol terbanyak Brasil Pele dengan 77 gol. Neymar Jr. dengan 74 gol hanya terpaut 3 gol di belakang Pele yang mencetak 77 gol untuk Brasil. Pemain depan Brasil telah matang selama periode setelah Piala Dunia FIFA berakhir. Dia juga bebas cedera setelah bertahun-tahun diganggu oleh cedera pergelangan kaki, hamstring, dan kaki. Meskipun Neymar mengalami luka kecil di lutut kanannya dan membutuhkan perawatan ringan selama sesi latihan hari Rabu, pelatih Brasil Tite mengatakan dia diperkirakan akan bermain melawan Ghana pada hari Jumat. Dalam serangan, ia berpotensi menyilaukan dengan Raphinha, Vinicius Junior, dan juga Richarlison. Fans melakukan tos dengan Neymar dan berfoto bersamanya ketika dia tiba pada jam makan siang hari Rabu di Le Havre untuk pertandingan melawan Ghana. Pertandingan persahabatan kedua dari belakang sebelum Piala Dunia di Qatar. Tingkat kerja Neymar untuk PSG patut dicontoh. Dia lebih bugar selama bertahun-tahun dan mencetak banyak gol dengan 11 dari 11 pertandingan secara keseluruhan. Pemain depan berusia 30 tahun itu juga telah menciptakan umpannya untuk Lionel Messi dalam kemenangan 1-0 hari Minggu di Lyon adalah yang ke-7 di Liga Prancis, sejajar dengan Messi. Jika Neymar memasuki turnamen di Qatar dengan tambahan dorongan psikologis menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil. Dia di 74 di belakang hanya 3 kali rekor pemegang Piala Dunia Pele dari 77. Kata ex-bos Argentina soal Messi, jenius, pemimpin yang tidak banyak omong. Ex-pelatih timnas Argentina Jorge Sampaoli menyebut Lionel Messi sebagai pemain yang jenius, dan ia juga merupakan tipe pemimpin yang tidak banyak bicara. Tentu saja saat itu ia mendapat kesempatan untuk bekerja secara langsung dengan Messi. Ia kemudian membawa Argentina ke Piala Dunia 2018. Sayangnya ia cuma bisa membawa Messi dan kawan-kawan sampai ke babak 16 besar saja. Setelah itu pada Juli 2018 ia berpisah dengan tim Tango. Kesan Sampaoli soal Messi. Selama membesut timnas Argentina, ada kabar bahwa Jorge Sampaoli dan juga Lionel Messi sebenarnya kurang akur. Namun demikian, hal tersebut tidak menghalangi Sampaoli untuk memuji Messi. Ia membeberkan ada 2 hal yang menonjol dalam diri Messi. Yang pertama adalah kejeniusannya, dan yang kedua adalah kepemimpinannya di atas lapangan. Mengarahkan Messi adalah mengarahkan seorang jenius. Ia adalah orang yang berada di atas semua orang. Ia tahu bahkan kapan Anda akan kalah dan kapan Anda akan menang. Pujinya pada ESPN Deportes. Dengan 2 pandangan, ia memberi Anda parameter tentang apa yang terjadi. Ia adalah seorang pemimpin yang tak banyak bicara, tetapi yang mengerti apa yang akan terjadi. Terang Sampaoli.
Ia tahu ketika tim yang telah mempersiapkan diri tidak memiliki peluang untuk menang. Ia tahu di luar kemampuan teknisnya dan kemampuannya membaca permainan, itu sebabnya ia jenius. Ini momen depan gawang yang bikin Neymar kesal sama Mbappe. Sebuah momen ketika Paris Saint-Germain menang atas Juventus memunculkan kekesalan Neymar terhadap Kylian Mbappe, rekan setimnya sendiri. PSG berhasil menang 2-1 ketika menjamu Juventus di Liga Champions 7 September dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua gol Les Parisiens dicetak oleh Mbappe dengannya. Kedua gol Mbappe sendiri tidak lepas dari kerjasama dengan Neymar. Si pemain asal Brasil bahkan mencatatkan assist buat gol pertama Mbappe yang lahir ketika pertandingan baru berjalan 5 menit. Namun ada pula sebuah momen yang menghadirkan adegan kekesalan Neymar terhadap Mbappe. Hal itu terjadi di menit ke-50 ketika PSG unggul dengan 2-0. Dari sebuah serangan balik cepat, Lionel Messi tembakan Mbappe dari sudut cukup sempit yang gagal menemui bidang sasaran. Nah, pada momen itu sebenarnya ada Neymar tepat di depan gawang. Posisinya tidak terkawal dan punya peluang bikin gol lebih besar. Ia pun tampak berteriak kesal ke arah Mbappe yang tidak mengoper dan justru menendang langsung. Sebelum laga ini, sudah ada tanda tanya mengenai hubungan Mbappe dengan Neymar di PSG. Berhembus kencang rumor kalau keduanya tidak memiliki hubungan yang harmonis. Alasan Fabian Ruiz tinggalkan Napoli. Siapa sih yang bisa tolak PSG? PSG menembus Ruiz dengan nilai transfer sebesar 24 juta euro atau 357 miliar rupiah dan mengikatnya dengan kontrak jangka panjang hingga 2027. Dalam wawancaranya dengan media asal Spanyol yaitu El País, Ruiz menceritakan kisah kepindahannya ke Pardias Princes di musim panas lalu. Saat tawaran itu datang, yang mana semua pihak merasa kalau itu cukup bagus, maka Anda tidak bisa menolak klub seperti PSG, ucap gelandang 26 tahun ini. Kontrak saya tinggal menyisakan 1 tahun lagi dan baik saya serta Napoli memang setuju untuk mencarikan saya klub baru. Agen saya bilang kalau PSG tertarik, dan setelah itu saya berbicara langsung dengan Luis Campos, direktur Paris Saint-Germain mengenai proyek yang mereka kerjakan. Pembicaraan itu berlangsung sangat baik. Dan dari situ saya sangat yakin untuk bergabung bersama mereka. Ditebus dari Real Betis, Ruiz kala itu mengaku sempat kesulitan untuk beradaptasi dengan kultur baru di Italia. Bulan pertama saya berjalan sangat sulit, ucap sang gelandang. Saya kesulitan untuk beradaptasi karena masalah bahasa dan juga karena perbedaan budaya. Namun setelah saya dikelilingi oleh sahabat dan keluarga saya sendiri, saya mulai nyaman dengan kehidupan di Naples dan bisa berkeliling kota sendirian tanpa diketahui siapapun. Momen itu cukup sulit, namun itu terjadi ketika saya masih berusia muda. Sekarang saya telah tumbuh dewasa, saya juga sudah menjalani pengalaman tersebut dan akhirnya bisa beradaptasi. Tutup Ruiz yang mengoleksi 166 penampilan bersama 2 partai Napei. With